Christ alone, my hope is found. He is my... Shalom. Selamat sore saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang kehilangan kesempatan. 5 hari sebelum perayaan Paskah tahun 30 Masehi, bangsa Israel kehilangan kesempatan terbesar mereka. Dalam Lukas pasal 19 di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu dari Bukit Zaitun dia masuk ke kota Yerusalem menunggang keledai muda, dan masyarakat banyak mengikuti dia dan mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka melambai-lambaikan daun palem, mereka menaruh jubah mereka di jalan sehingga keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus itu berjalan di atas jubah mereka. Mereka bersorak-sorai gembira menyambut sang raja. Dalam kitab Nabi Zakaria memang dinubuatkan kedatangan sang raja Israel, sang raja Mesias itu masuk kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Misinya untuk memberikan damai sejahtera kepada bangsanya. Tapi pada waktu itu saudara, pemimpin-pemimpin Israel melihat hal itu dan mereka iri hati, mereka tidak percaya bahwa ini adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka pikir nanti kalau Kaisar Romawi tahu, maka kota mereka, negeri mereka, bait Allah mereka akan diduduki, dikalahkan oleh orang Romawi, dan mereka menentang. Mereka tidak percaya, mereka menolak Mesias, Raja Damai yang datang kepada mereka. Dan saudara, mereka kehilangan kesempatan. Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu menyerang engkau dan mengimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya saudara, penolakan pemimpin-pemimpin bangsa ini berakibat malapetaka bagi seluruh bangsa. Terjadi kehancuran yang terus-menerus sejak tahun 70 Masehi, pada waktu Yerusalem dikalahkan dan dihancurkan oleh Titus, sampai pada hari ini bangsa Israel tidak hidup dalam damai sejahtera. Mereka ada tanah air dengan sengketa terus-menerus yang tidak ada habisnya, terus berlanjut sampai hari ini. Kenapa? Mereka kehilangan kesempatan, tidak tahu pada waktu Allah melawat mereka. Kehancuran ini baru akan berakhir pada waktu Israel menyadari kesalahan mereka dan bertobat, sebab mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka menangis di dia yang mereka tikam. Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, pada suatu saat orang Israel menyadari kesalahan mereka, dan mereka berpaling kepada sang Mesias dan berseru dengan segenap hatinya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Yesus datang dan membereskan semua kemelut yang mereka alami dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Itu akan terjadi di akhir zaman. Namun demikian, keadaan yang hampir sama juga sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam skala yang lebih kecil. Kita sering kehilangan kesempatan. Kita sering tidak menyadari lawatan Allah, karena pada waktu ibadah kita tidak menyukai pemimpin pujiannya. Kita tidak menyukai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, dan hati kita tertutup. Padahal mungkin itu adalah saat Allah melawat kita. Maka saudara, ada banyak dari antara kita juga hidup terus-menerus dalam himpitan, kacau balau, masalah tak habis-habisnya. Saudara, puji Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk mengakhiri kekacauan hidup kita dengan cara yang sama
seperti yang dikehendaki Tuhan dilakukan oleh Israel kelak, yaitu menyambut Mesias, Sang Yesus itu. Waktu beribadah, jangan dipengaruhi pandangan pribadi, sentimen pribadi pada pemimpin ibadah, tapi dengan segenap hati tujukan hatimu pada Tuhan Yesus. Sembahlah Dia, buka hatimu untuk Dia, bersoraklah dengan sukacita, dengan segenap hati. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, Mesias itu hadir dalam kehidupan saudara, Kristus hadir dalam kehidupan saudara, membawa damai sejahtera. Tuhan berkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.